Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Baik bunda-bunda, pertemuan kali ini adalah pertemuan kita yang ketiga kali ini. Pada pertemuan pertama kita telah mendengarkan kisah keimanan seorang sahabat Nabi, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan pada pertemuan kedua kita sudah mendengar juga tentang keimanan seorang sahabat Nabi, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pada pertemuan ketiga kali ini, sekarang anak akan membawakan kisah keimanan tentang sahabat Nabi, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kisah keimanan Utsman bin Affan ini mempunyai keimanan yang menakjubkan, kisah yang menakjubkan. Pada suatu hari, Utsman bin Affan bertemu dengan bibinya, yaitu Saudah binti Quraisy. Bibinya menceritakan tentang kabar gembira, yaitu telah datang seorang rasul yang menolak untuk menyembah berhala, tetapi ia hanya beribadah kepada Allah Ta'ala. Oleh karena itu, Utsman bin Affan berjalan menuju tempat yang dituju. Di pertengahan jalan, Utsman bin Affan bertemu dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka Utsman menceritakan perkataan yang bibinya ceritakan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq berkata, "Demi Allah, sungguhnya bibimu benar dalam bercerita kabar gembira dengan kedatangan seorang nabi, utusan Allah tersebut." Maka Utsman bin Affan bertanya, "Wahai Abu Bakar, siapakah orang tersebut?" Maka Abu Bakar menjawab, "Ia adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib." Utsman bertanya lagi, "Apakah ia Al-Amin?" "Betul," jawab Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka Utsman bertanya kepada Abu Bakar, "Bolehkah engkau mengantarkanku ke tempatnya, wahai Abu Bakar?" Abu Bakar pun menjawab setuju untuk mengantarkan Utsman ke tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka sudah sampai di tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, "Wahai Utsman, penuhilah panggilan Allah. Sesungguhnya aku adalah Rasulullah yang diutus kepadamu secara khusus kepada manusia secara umum." Ketika kedua mata Utsman melihat Rasulullah SAW, kedua telinganya mendengarkan perkataan Rasulullah SAW, ketika itu hidayah Allah turun ke dalam jiwa Utsman bin Affan. Maka Utsman bin Affan membenarkan risalah Rasulullah SAW dan bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah hanya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah utusannya. Maka Utsman bin Affan merasa tenang. Maka bunda-bunda, jika kita lagi risau, lagi gelisah, ingatlah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan kita mengingat Allah, berzikir, salat, itu akan membuat ketenangan hati kita, akan membuat kita tenang. Oleh karena itu Utsman bin Affan bisa masuk Islam karena ia mendengarkan perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keimanan Utsman bin Affan terbukti oleh kedermawanannya. Pada suatu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang menggali sumur bait, maka baginya surga." Ternyata sumur tersebut digali oleh Utsman bin Affan. Tatkala suatu hari Rasulullah pun bersabda, "Siapa yang mendanai pasukan Usrah, maka baginya surga." Ternyata
engkau tersebut adalah Utsman bin Affan. Ini bukan sebuah kebetulan, ini adalah kekuasaan Allah untuk memuliakan Utsman bin Affan. Seperti sekarang, ini bukan sebuah kebetulan bunda-bunda dapat hadir di sini. Ini adalah kekuasaan Allah. Ini adalah Allah ingin memuliakan bunda-bunda semua. Langkah kaki bunda-bunda dari rumah menuju tempat yang kita cintai ini, dengan pertemuan silaturahmi keluarga muslim ini dicatat oleh Allah sebagai pahala. Oleh karena itu, kita terus lagi bersemangat untuk menuntut ilmu, karena semua ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pahala. Tatkala Abu Utsman bin Affan berangkat menuju Madinah, rombongan kaum muhajirin saat itu kehausan, tidak ada air sedikit pun. Maka di Madinah adalah suatu sumber mata air, yaitu sumur Bait yang dimiliki oleh Bani Rifat. Rasulullah SAW pun menuju ke sumur tersebut dan bertanya kepada seorang laki-laki tersebut, apakah engkau mau menjual sumurmu ini dengan gantinya sumur mata air di surga? Kan tetapi laki-laki itu menjawab, wahai Rasulullah, aku tidak ada apa-apa lagi ya Rasulullah selain sumur ini, maka aku tidak bisa menjualnya kepadamu. Percakapan tersebut didengar oleh Utsman bin Affan. Maka Utsman bin Affan pun membeli sumur tersebut dari Bani Rifat sebanyak 35.000 dirham. Setelah membeli sumur tersebut, Utsman menuju Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, apakah aku akan mendapatkan mata air di surga sebagaimana engkau menjanjikannya kepada seorang laki-laki tadi? Maka Rasulullah SAW menjawab, ya wahai Utsman. Maka Utsman pun berkata, biarkanlah aku yang membelinya wahai Rasulullah, dan aku menginfakkannya untuk kaum muslimin. Kenapa Utsman mampu membeli dengan begitu banyak hartanya untuk menginfakkan untuk kaum muslimin? Itu semua karena Utsman bin Affan memiliki keimanan yang sempurna. Maka Rasulullah SAW mendoakan Utsman bin Affan menjadi salah satu sahabat Rasulullah SAW yang dijamin masuk surga. Kedermawanan Utsman bin Affan pun terjadi pada waktu khilafah Rasyidin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika itu musim pateklik mendatang, tumbuh-tumbuhan mengering, hewan-hewan mengurus dan binasa. Maka kaum muslimin mengadu ke Khalifah Umar radhiyallahu anhu. Wahai Khalifah Rasulullah, kami sudah tidak ada perbekalan lagi. Langit tidak menurunkan hujan, tanah bumi sudah tidak menumbuhkan tanaman. Maka Umar berkata, wahai kaum muslimin, bersabarlah. Semoga Allah mengangkat ujian yang menimpai kita ini. Pada subuh hari, ternyata ada 1.000 ekor unta yang mengangkat minyak, kismis dan gandum. 1.000 ekor unta itu dimiliki oleh Utsman bin Affan. Setelah sholat subuh, unta-unta tersebut berhenti di depan rumah Utsman bin Affan. Maka orang-orang berdatangan untuk membeli dagangan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ketika datang suatu kaum Quraisy dan berkata kepada Utsman bin Affan, wahai Utsman, jualah daganganmu kepada kami. Maka Utsman jawab, ya, berapa keuntungan yang aku dapatkan? Maka kaum Quraisy tersebut menjawab, 2 kali lipat. Utsman berkata, apakah ada yang bisa lebih tinggi dari itu? Pedagang lain pun menjawab, kami membayarnya 3 kali lipat.
Utsman pun bertanya lagi, apakah ada yang lebih tinggi dari itu tawarannya? Pedagang lain pun berkata lagi, wahai Utsman, di sini tidak ada pedagang yang lebih dulu menawarkan kecuali kami, dan kami tidak sanggup menawarkan untuk lebih tinggi lagi. Maka Utsman pun menjawab, sesungguhnya Allah memberiku 10 kali lipat, maka tidak adalah orang yang bisa menandingi 10 kali lipatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Utsman bersaksi bahwa semua dagangannya 1000 ekor unta itu disedekahkan untuk kaum muslimin dan orang-orang miskin. Kenapa Utsman mampu berani menyedekahkan seluruh hartanya? 1000 ekor unta itu banyak sekali, bunda-bunda. Kenapa beliau mampu menyedekahkannya dan hanya mengharapkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu semua karena Utsman bin Affan memiliki keimanan yang sempurna. Semoga dengan kisah ini dapat membangkitkan jiwa-jiwa keimanan kita semua, dan lebih bersemangat lagi kita untuk beribadah, bersedekah, dan menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah bunda-bunda, itulah yang bisa saya sampaikan. Semoga dengan kita ini membangkitkan keimanan kita semua, dan lebih bersemangat lagi kita untuk beribadah, bersedekah, amal ma'ruf nahi mungkar, melarang yang kebatilan dan menegakkan yang kebenaran. Afwan minkum, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.